Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Setiawan dengan NIM 2255201112. Saya di sini akan mempresentasikan terkait materi etika, mata kuliah etika dan profesi sebagai proyek penilaian ulangan akhir semester. Oke, yang pertama di sini saya akan membagi 4 subtopik, yaitu definisi apa itu etika, lalu bagaimana perkembangan sejarah etika, dan apa saja teori etika, serta bagaimana pengimplementasian etika dalam berbagai sektor. Yang pertama, definisi etika. Apa itu etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang merujuk pada ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Nah, oleh karena itu, secara etimologi, etika berkaitan dengan studi karakter, moralitas, dan perilaku manusia. Ini untuk menekankan pembentukan dan pemahaman karakter individu atau kelompok dalam konteks nilai-nilai moral yang dipegang. Sedangkan etika menurut terminologi yaitu merujuk pada studi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan, evaluasi, tindakan manusia, dan pembentukan pandangan dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral tersebut. Etika juga mencakup pertimbangan tentang akibat tindakan, hak dan kewajiban, serta pertimbangan tentang keadilan dan kebaikan umum. Lalu di sini ada definisi etika menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Etika adalah studi tentang karakter dan bagaimana karakter ini membentuk tindakan manusia. Ia menekankan pentingnya mengejar kebaikan dan kebahagiaan dalam suatu etika. Lalu yang kedua menurut Immanuel Kant, dia menyatakan bahwa etika adalah tentang kewajiban dan moralitas yang didasarkan pada kewajiban itu sendiri, bukan pada tindakan. Ia mengembangkan pandangan etika deontologis yang sangat memfokuskan pada prinsip-prinsip universalitas dan rasionalitas. Nah, dari uraian yang di atas tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika adalah sebuah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan moral tentang apa yang benar dan salah, baik dalam tindakan maupun perilaku manusia. Lalu etika juga berperan penting dalam kehidupan sosial. Nah, berikut adalah paparannya. Apa saja sih peran etika dalam kehidupan sosial? Nah, yang pertama itu untuk mengarahkan perilaku yang baik. Nah, etika itu membantu kita memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah. Ini adalah panduan moral yang membantu kita mengambil keputusan yang mendukung perilaku baik dan positif. Etika juga membantu kita menjadi individu yang lebih baik. Lalu yang kedua, untuk menghindari konflik dan masalah. Ketika kita berpegang pada prinsip-prinsip etika, kita cenderung menghindari konflik dengan orang lain. Etika membantu menjaga hubungan baik dengan teman, keluarga, kolega, serta menghindari masalah hukum dan sosial. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Orang yang berperilaku etis seringkali mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari orang lain. Kepercayaan adalah elemen penting dalam hubungan personal dan profesional. Etika juga membantu membangun reputasi yang baik. Lalu poin selanjutnya, untuk menjaga integritas pribadi. Etika membantu menjaga integritas pribadi kita. Ini membuat kita merasa baik dengan diri sendiri karena kita tahu bahwa kita berperilaku dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai kita. Ini juga membantu mencegah penyesalan dan perasaan bersalah. Lalu poin selanjutnya itu untuk memperkuat hubungan sosial. Nah, etika juga berperan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
Ini juga menghormati hak dan kepentingan orang lain, mendengarkan dengan baik, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan layak. Lalu selanjutnya, untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Ketika konflik muncul dalam kehidupan sehari-hari, etika dapat membantu kita menemukan solusi yang damai dan adil. Ini mencakup kemampuan untuk berbicara dengan terbuka, mendengarkan dengan empati, dan mencari kompromi yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya ada untuk kehidupan yang bermakna. Nah, dalam menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita merasa bahwa kita hidup dengan tujuan yang lebih besar. Ini dapat memberikan makna dan nilai yang lebih besar dalam hidup kita. Selanjutnya, pengaruh positif pada lingkungan sosial. Ketika kita banyak individu menerapkan etika dalam tindakan dan keputusan mereka, ini dapat menghasilkan pengaruh positif pada lingkungan sosial secara keseluruhan. Etika membantu membangun masyarakat yang lebih adil, berempati, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu etika untuk panduan dalam situasi sulit. Dalam situasi-situasi sulit atau dilema moral, etika memberikan kerangka kerja yang membantu kita mengambil keputusan yang paling etis dan bijaksana. Ini membantu kita mengatasi tekanan eksternal yang mungkin mengarahkan kita pada tindakan yang tidak etis. Selanjutnya kita akan bahas sejarah etika. Yang pertama itu ada filsafat Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance dan pencerahan, lalu ada abad ke-19 dan 20, yang terakhir ada abad ke-21. Oke, kita mulai. Yang pertama ada filsafat Yunani kuno. Nah, yang pertama ini pencetusnya itu adalah Socrates. Ia dikenal sebagai bapak filsafat. Socrates berfokus pada pertanyaan moral tentang kebaikan dan keadilan melalui metodenya yang disebut Elenkos atau dialog. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan moral yang mendalam dan mengundang orang untuk merenungi prinsip-prinsip moral dalam hidup mereka. Selanjutnya ada Plato. Nah, Plato juga mengembangkan pandangan etika yang terutama terdapat dalam karyanya The Republic. Dia mengajukan pertanyaan tentang hakikat keadilan dan bagaimana karakter individu memengaruhi perilaku moral. Dan dia juga mengeksplorasi hubungan antara moralitas individu dan struktur masyarakat ideal. Lalu yang ketiga itu tokohnya adalah Aristoteles. Dalam karyanya, Nicomacheatic menekankan bahwa tujuan akhir etika adalah kebahagiaan. Dia juga mengembangkan gagasan tentang karakter dan kebajikan moral sebagai faktor penting dalam mencapai kebahagiaan. Selanjutnya ada abad pertengahan yang diusung oleh Agustinus. Santo Agustinus dalam karya-karyanya seperti Confessions dan The City of God mengembangkan pandangan etika yang berakar dalam agama Kristen. Dia menekankan pentingnya cinta kasih dan pengampunan dalam tindakan moral. Lalu ada tokoh Aquinas. Santo Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen dalam karyanya yang paling terkenal yaitu Summa Theologica. Dia mengembangkan etika yang didasarkan pada hukum alam dan hukum ilahi, mengaitkan tindakan moral dengan tujuan tertinggi yaitu Allah. Lalu ada era Renaissance dan pencerahan yang diusung oleh John Locke, seorang filsuf yang mempengaruhi pemikiran politik dan etika. Dia mengembangkan ide tentang hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi konsep etika hak asasi manusia. Lalu ada Immanuel Kant yang mengembangkan etika deontologis yang berfokus pada kewajiban moral dan hukum moral yang universal. Ia menegaskan bahwa moralitas harus didasarkan pada kewajiban, bukan pada tindakan. Lalu selanjutnya ada abad ke-19 dan ke-20. John Stuart Mill dan variasi teori etika.
Pada abad ke-19, melihat perkembangan teori etika utilitarianisme oleh John Stuart Mill, ia menekankan pengukuran moralitas berdasarkan kebahagiaan yang dihasilkan oleh tindakan. Pada abad ke-20 menyaksikan berbagai aliran etika, termasuk etika deontologika, etika perawatan oleh Carol Gilligan, dan etika tindakan oleh John Rawls. Lalu ada etika pada abad ke-21 yang membahas tentang isu-isu etika kontemporer yang melihat perkembangan etika dalam konteks global yang semakin kompleks. Selanjutnya ada etika lingkungan yang membahas tentang isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam menghadirkan tantangan etika baru. Lalu ada etika teknologi yang bagaimana perkembangan teknologi termasuk etika dalam kecerdasan buatan dan privasi data menjadi fokus utama dalam etika kontemporer. Selanjutnya ada etika hak asasi manusia, yaitu tentang isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial terus diperdebatkan dan dijelajahi dalam konteks global. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sejarah etika. Ya, yang pertama tentu saja Aristoteles pada abad 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal karena kontribusinya dalam etika Aristotelian. Dia mengembangkan konsep etika berdasarkan ide-ide seperti eudaimonia, kebahagiaan, dan kebiasaan baik. Aristoteles juga membagi etika menjadi etika Nikomakian dan etika eudaimanik. Lalu selanjutnya ada Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah guru Aristoteles dan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Dia menciptakan dialog-dialog filosofis yang mengeksplorasi konsep-konsep etika seperti keadilan dan kebijaksanaan. Pandangan etikanya dapat ditemukan dalam karyanya seperti Republik. Lalu ada tokoh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal dengan etika Kantian. Dia mengembangkan teori moral yang berfokus pada kewajiban moral dan imperatif kategoris. Menurut Immanuel Kant, tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat diuniversalkan. Selanjutnya ada tokoh John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873 Masehi. John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal karena etika utilitarian dan berargumen bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian orang. Pendekatannya berfokus pada konsekuensi dan tindakan. Lalu ada Confucius tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Confucius adalah seorang filsuf dan guru besar dalam tradisi Tiongkok. Ajarannya menekankan nilai-nilai seperti etika, moralitas, dan tata krama sosial. Konsep utama dalam Ren, belas kasihan, Yi, keadilan, dan Li, etika dalam tata cara. Lalu ada tokoh Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Rousseau adalah filsuf Prancis yang mempengaruhi pemikiran etika dan politik. Dia menekankan konsep kebaikan alamiah manusia dan pentingnya kontrak sosial dalam membentuk masyarakat yang adil. Lalu selanjutnya ada Soren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855. Kierkegaard adalah seorang filsuf Denmark yang mengembangkan pemikiran etika eksistensial. Dia menekankan pilihan individu, kebebasan, dan tanggung jawab dalam membuat tindakan moral. Selanjutnya ada tokoh Nelson Mandela pada tahun 1918 sampai 2013.
Mandela adalah seorang pemimpin politik dan hak asasi manusia yang berasal dari Afrika Selatan yang dikenal karena etika perdamaian dan rekonsiliasi. Dia memainkan peran penting dalam mengakhiri rezim apartheid dan mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional. Lalu pembahasan selanjutnya itu adalah etika dalam berbisnis. Etika dalam bisnis adalah cabang khusus dari etika yang berkaitan dengan perilaku moral dalam konteks dunia bisnis dan organisasi. Etika bisnis ini mencakup prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh perusahaan, pemimpin, dan karyawan dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Ini sangat penting karena bisnis memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, lingkungan, dan individu. Selanjutnya ada etika dalam teknologi. Etika dalam teknologi adalah sebuah cabang etika yang berkaitan dengan pertimbangan moral dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, etika dalam teknologi menjadi semakin relevan. Ini melibatkan pertimbangan tentang dampak sosial, etika, pengembangan teknologi. Lalu ada etika dalam pemerintahan. Etika dalam pemerintahan adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan cara para pejabat pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan pemerintahan yang efisien, dan memastikan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada kode etik dalam pendidikan. Kode etik yang pertama itu untuk kode etik guru. Banyak negara memiliki kode etik yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini seringkali mencakup komitmen terhadap integritas, tanggung jawab profesional, dan keadilan. Lalu kedua, pelatihan etika. Guru dan staf pendidikan harus menerima pelatihan etika untuk membantu mereka memahami prinsip-prinsip etika dan bagaimana menghadapi dilema moral dalam pengajaran dan manajemen kelas. Selanjutnya ada kurikulum etika. Memasukkan pendidikan etika dalam kurikulum sekolah dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah moral, dan meningkatkan kesadaran etis. Selanjutnya ada partisipasi siswa. Mendorong partisipasi siswa dalam diskusi etika, proyek sosial, dan kegiatan sejenisnya membantu mereka memahami peran penting etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu etika menjadi dasar moralitas, yaitu etika adalah studi tentang apa yang benar dan salah dan melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral yang memandu perilaku individu dan tindakan masyarakat. Yang kedua itu konsep etika normatif. Konsep-konsep etika normatif seperti etika deontologi, konsekuensialisme, dan etika keutamaan menyediakan kerangka kerja berbeda untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan moral. Lalu etika terapan yaitu menerapkan prinsip-prinsip etika pada berbagai bidang termasuk bisnis, teknologi, pemerintahan, pendidikan, ilmu pengetahuan, media, dan profesi. Hal ini untuk membantu memandu perilaku yang etis dalam situasi-situasi khusus. Selanjutnya tantangan etika. Setiap bidang memiliki tantangan etika uniknya sendiri seperti korupsi dalam pemerintahan, kecurangan akademik dalam pendidikan, atau masalah privasi dalam teknologi. Memahami dan mengatasi tantangan ini penting untuk mencapai tindakan yang etis. Lalu ada prinsip etika dan kode etik. Prinsip-prinsip etika umum sering diatur dalam kode etik yang mengatur perilaku dalam berbagai profesi dan konteks. Kode etik ini membantu membentuk budaya etis dan memberikan panduan dalam menghadapi dilema moral. Partisipasi masyarakat. Etika bukanlah tanggung jawab individu atau kelompok tertentu saja, melainkan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat memiliki peran dalam memantau dan mendorong perilaku etis dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pentingnya pendidikan etika. Pendidikan etika adalah sebuah kunci dalam membentuk individu yang beretika dan memastikan budaya etis dalam masyarakat. Pelatihan etika dalam berbagai konteks termasuk pendidikan profesi dan organisasi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang berintegritas. Sekian dan terima kasih.